pagi Mbak Dora. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya hari ini. Iya. Oke, gimana kabarnya Mbak Dora? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi ya Mbak Dora. Jadi hari ini kita langsung saja Mbak Dora bisa kembali menceritakan secara singkat permasalahan Mbak Dora apa yang sedang dirasakan. Saya pikir saya nggak bisa melanjutkan kuliah di sini. Saya tetap untuk melanjutkan kuliah lagi. Dora masih ada rencana untuk melanjutkan kuliah. Iya. Kenapa? Karena saya ini merasa kayak tersesat gitu di kuliah ini. Biasanya kayak nggak paham kenapa saya harus di sini gitu. Mbak Dora nggak tahu kenapa harus di sini. Apa yang membuat Mbak Dora merasa tersesat di sini? Sejak awal saya bukan ingin jurusan di sini kan ya, tapi karena saya orang tua saya itu kan waktu itu kan nyaranin buat saya jadi guru, dan orang tua saya itu bilang kayak karena saya kan emang nggak benar-benar jadi guru gitu kan ya, saya tuh pilih jadi bimbingan dan konseling ini karena setahu saya guru BK tuh nggak ngajar. Ternyata waktu masuk sini tuh malah ternyata guru BK juga ngajar, dan saya kayak bener-bener udah salah pilih, makin tersesat lagi gitu loh. Memang sebenarnya kalau misalnya dari semester yang sebelum ini nilai saya sebenarnya cukup bagus, kayak mungkin saya bisa melewati itu. Kayak misalnya kalau saya tersesat di jurusan tuh rasanya tuh saya tuh kayak ketika ketemu hewan buas atau salah makan makanannya berat, saya tuh kayak bisa menghadapi itu. Tapi kan katanya saya tetap tersesat di hutan gitu loh, akhirnya saya kayak ragu, ini saya beneran bisa di sini apa enggak gitu. Mbak Dora merasa benar-benar tersesat ya, karena apabila jika kalau tersesat di hutan Mbak Dora masih bisa survive, tersesat di yang seperti itu Mbak Dora harus bagaimana? Oke, kemudian apakah ada perilaku Mbak Dora perilaku yang timbul karena pemikiran Mbak Dora itu? Saya jadi dulu waktu saya SMA itu saya juga ini kan kayak beberapa kali sakit ya, kayak itu kayak pusing juga sakit perut gitu kan ya, tapi itu kayak bener-bener parah gitu. Sama di bulan ini tuh saya juga pusing, tapi nggak separah di waktu SMA, tapi tuh kayak bener-bener terus-menerus gitu loh, kayak setiap mau lagi di kelas tuh kayak pusing gitu loh kepala saya tuh kayak waktu pulang saya tuh jadi agak takut terus sebenarnya, kayak saya bisa sampai rumah dengan selamat apa enggak gitu. Jadi Mbak Dora merasa sering sakit bisa ya. Itu sebenarnya Mbak Dora memang dari perasaannya Mbak Dora, apakah masih ada keinginan untuk kuliah? Saya kalau kuliah saya pengen kuliah, tapi kalau misalnya di BK ini saya benar-benar merasa nggak cocok, apalagi saya bukan pribadi yang bisa bersosial dengan baik gitu kan ya. Saya sebenarnya kalau cuma satu orang dua orang saya masih harus berhadapan dengan banyak orang itu karena kayak gitu loh, kayak saya sendiri ragu bisa ngelakuin itu apa enggak gitu. Mbak Dora merasa nggak cocok itu karena apa? Dari segi apa? Mungkin dari segi kepribadian saya yang emang kurang cocok buat bersosialisasi banyak orang, lagi kalau di BK kan banyak banget gitu kan ya bersosialnya kan ya, tapi saya nggak bisa kayak sebagai nama tuh kayak kok rasanya kayak makin nama itu bukannya semakin keluar dari hutan, terus kayak makin lama malah makin masuk ke hutan itu kayak semakin tersesat gitu. Jadi Mbak Dora berpikir kalau masuk jurusan ini sebenarnya tersesat dari sini. Nah, kalau dilihat dari bukti yang tadi Mbak Dora sampaikan, Mbak Dora pada semester lalu mendapatkan nilai yang cukup memuaskan ya. Nah, ketika Mbak Dora mendapatkan nilai seperti itu, apa yang Mbak Dora pikirkan? Saya sebenarnya lebih kaget ya, kok bisa gitu kan, saya bisa seperti ini, harusnya bukannya jelek gitu kan, kok bisa ya, saya lebih kebingung sih. Oke, itu baru semester kemarin ya. Sekarang kan Mbak Dora sudah semester 4. Semester 5, kalau semester lalu apakah juga dengan nilai yang memuaskan atau memang tidak baru yang pertama kali? Dari semester 1 itu cukup baik, di semester 2 itu turun banget, bahkan saking turunnya saya sampai nggak bisa ngambil SKS sebanyak seharusnya. Itu tapi mungkin saya buat nilainya jadi dua kan ikut SKS nggak banyak kali ya, mungkin saya nggak akses itu. Akhirnya waktu di semester 3 saya kan akhirnya kan nggak dapat SKS banyak itu kan, akhirnya
ini saya bisa lebih menjalani itu dengan lebih santai gitu. Akhirnya kayak mungkin setelah semester 2 akhirnya waktu semester 3 itu mungkin mereka udah bisa lebih baik. Mbak Dora ketika di semester 2 yang nilai itu apakah Mbak Dora sudah berpikir bahwa saya nggak bisa lanjut jadi kayak malah juga harus berpikir tapi Mbak Dora tetap melanjutkan dan pada semester 3 mendapatkan hasil yang cukup baik. Oke, menurut Mbak Dora seperti itu bagaimana? Saya juga tidak menghadapi ya kayak sekarang tuh rasanya merasa kepikiran saya tuh kayak pengen berhenti nggak bisa tapi ngelanjutin juga nggak mau kayak bener-bener kayak diambang gitu kayak misalnya kalau tiba-tiba berhenti kan juga gimana gitu. Bahkan waktu kemarin di mata kuliah aku tuh kayak merasa itu Selasa pagi itu testing untuk saya sempat bilang kalau misalnya nilainya sampai 1 itu bisa ganti jurusan dan habis itu saya mikir kayak apa aku gitu aja ya gitu kan kaget gitu sekali gitu. Oke, berarti di sini Mbak Dora ada pemikiran untuk menyerah ya dengan cara seperti itu. Iya. Oke, Mbak, kan tadi sudah Mbak Dora sudah menyebutkan kan kalau semester kemarin nilai Mbak Dora juga sudah cukup memuaskan. Ketika nilai Mbak Dora sudah cukup memuaskan dan kecil kemungkinan untuk Mbak Dora maksudnya ada besar kemungkinan untuk Mbak Dora mempertahankan nilai itu di semester ini. Saya juga yakin deh bisa mempertahankannya sebenarnya seringkali ketika saya berharap kan untuk semester 2 itu saya kan bisa berusaha gitu kan ya tapi ternyata hasilnya jelek misalnya akhirnya di semester 3 kan bener-bener kayak pasrah gitu loh udah kerjakan sekerjakannya aja kalau misalnya jelek itu ya udah gitu loh. Nah akhirnya ketika saya bener-bener kayak gak harap itu satu itu malah kayak nilainya malah lebih baik akhirnya tuntutan saya itu berarti kayak apa aku gak boleh buat seberharap gitu loh tapi persennya gitu itu masih pikiran kayak itu kayak hati saya gitu. Mbak Dora kan Mbak Dora berpikiran sama jurusan karena Mbak Dora merasa mereka tidak sama dengan apa yang Mbak Dora inginkan di jurusan. Ketika Mbak Dora menjalani, Mbak Dora kan mendapatkan awalnya nilai yang memuaskan, lalu setelah itu Mbak Dora tetap melanjutkan perkuliahan dan berharap juga nilainya memuaskan juga. Tapi yang didapatkan malah nilai yang rendah dan itu Mbak Dora membuat Mbak Dora berpikir bahwa kalau Mbak Dora terlalu berharap dan terlalu serius, Mbak Dora akan mendapatkan nilai yang rendah dan tidak sesuai dengan lebih kayak saya takut kayak harapan itu tuh kayak nyakitin diri saya sendiri jadi Mbak Dora takut untuk menyakiti diri Mbak Dora sendiri itu kemudian akhirnya yang Mbak Dora lakukan pada semester 3 Mbak Dora pasrah dan tidak maksimal ya. Namun mendapatkan nilai yang oke. Jadi kalau dari situ dari pemikiran Mbak Dora kalau dari kejadian itu apa yang Mbak Dora pikirkan itu saya pikir mungkin saya emang tipe orang yang semakin berat tuh kayak seakan-akan dunia tuh ngomong kamu punya harapan apa itu nggak boleh berharap gitu kayak harapan itu tuh kayak cuma buat nyakitin kamu itu bukan tak bikin harapan juga sesuai ekspektasi mereka juga gitu tuh kayak sering gitu ya kita sering kayak nggak berharap bahkan kayak pasrah gitu malah bahas itu kayak lebih baik gitu karena mungkin bukan yang lebih baik dalam arti lebih baik jadi karena mungkin saya menurunkan ekspektasi saya yang sangat rendah akhirnya ketika itu di atas itu lebih sedikit saja itu kayak rasanya kayak wow banget gitu loh. Berarti kalau Mbak Dora bisa berpikir seperti itu menurut Mbak Dora apa yang salah ekspektasi Mbak Dora masih nah kalau dilihat dari kejadian tersebut kalau Mbak Dora sudah berpikir bahwa Mbak Dora bisa menurunkan ekspektasi untuk mendapatkan hasil yang baik berarti yang masih belum benar di Mbak Dora adalah pemikiran yang ada di diri lalu untuk sekarang pemikirannya bagaimana Mbak Dora?
Dora yang Mbak Dora pikirkan pada saat menjalani perkuliahan sekarang? Saya nggak berharap apa-apa gitu. Sama kan selama ini aku nggak pernah kayak, tapi kan kayak kayak orang tanpa harapan itu kan saya juga kurang gitu kan ya, kayak nggak ada motivasi buat belajar, motivasi buat melanjutin ini tuh nggak ada juga. Ini tuh saya tuh kayak bingung. Iya saya kalau berharap takut, kalau nggak punya harapan juga apa yang berharap apa itu saya juga merasa kayak bingung sekali hanya dengan diri saya sendiri gitu. Mbak Dora boleh berpikir apakah saya nggak punya harapan ya, tapi kembali lagi walaupun kita nggak punya harapan, apa yang akan menjadi masalah? Mas itu kan saya juga bingung, mau punya harapan takut, nggak punya harapan juga gimana gitu. Saya paham rasanya ketika kita berjuang. Nah sekarang ketika Mbak Dora sudah menurunkan harapan Mbak Dora, meskipun sudah digantikan, tetapi kan masih ada sedikit tentang pengharapan itu. Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Saya merasa ya udah kok misalnya kuliah sampai 7 tahun ya aja gitu. Oke, sekarang maksudnya Mbak Dora menjalani kuliah mengalir aja, mengalir tanpa tujuan. Yang mau diselesaikan gitu sih Mbak Dora ini apa nih keinginan untuk motivasi ya atau bagaimana? Saya ya, itu yang saya inginkan setidaknya untuk langkah awalnya. Saya ingin tahu kemana arah yang seharusnya saya ambil. Apakah saya harus melanjutkan ataukah saya harus menurunkan diri saya. Akhirnya tuh kayak apa saya harus ada kayak di situ aja saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu loh kan. Akhirnya saya cuma yaudah jalanin aja dulu yang sekarang, kayak apapun yang terjadi yaudah jalanin aja gitu. Kita kan di luar kendali kita. Saya paham sebenarnya perasaan tidak bisa mengendalikan semua orang untuk saya apa Dora ya maksudnya jalan aja tanpa arah motivasi Mbak Dora, tujuan Mbak Dora. Lalu Mbak Dora apakah pernah berpikir untuk apa aku jalan sudah nggak ada tujuan? Ya, saya berpikir itu, tapi buat punya tujuan aja saya juga nggak tahu gitu mau tujuan apa yang harus saya ambil. Kayak rasanya tuh kayak semuanya salah gitu di mata saya, kayak saya mau berhenti rasanya salah, saya mau lanjut juga salah. Saya tuh kayak kalau misalnya saya jadi kayak gimana dengan orang tua saya gitu kayak yang membiayai saya, kalau saya lanjut juga saya merasa bersalah dengan diri saya sendiri, kayak apakah saya harus memaksa diri saya segitunya gitu ya berada di sini orangnya berbahaya. Oke, Mbak Dora, sekarang kita bandingkan ya Mbak Dora. Kalau untuk diri Mbak Dora sendiri, Mbak Dora kan merasa kalau saya lanjut, saya akan mencintai diri saya sendiri. Namun ketika dilihat dari nilai semester kemarin, Mbak Dora kan sebenarnya. Berarti kan Mbak Dora masih mampu untuk menjalani. Nah, ketika akan lulus kuliah, Mbak Dora jika tadi berpikir bahwa orang tua sudah mengeluarkan biaya yang banyak, nah itu bagaimana menurut Mbak Dora? Yang dia tanyakan ya, walaupun saya tahu bila saya yang paling ya enggak sih maksudnya kayak tetap saja kayak ini bukan sesuatu yang saya inginkan gitu. Jadi kayak saya ya perhatikan, saya pernah dengar gitu ya kan, kalau kamu mau bahagia orang lain pasti kan jadi bahagia, karena orang yang kamu buat bahagia itu nggak mungkin bahagia kalau kamu nggak bahagia gitu kan ya. Jadi kayak itu saya tuh kayak gimana, kayak saya juga mau bahagia juga, saya juga ingin berada di jalan yang ingin saya lalui gitu. Saya juga ingin keluar dari hutan ini, saya ingin pulang gitu. Saya seenggaknya yang ingin saya dapatkan pengalaman ini pulang yang dulu itu harus kemana dan arahnya. Pendapat dan meluangkan dengan lain. Oke. Saya sebenarnya sangat paham Mbak Dora dengan Mbak Dora, tapi apakah apa yang membuat Mbak Dora sangat berkeyakinan bahwa Mbak Dora kalau ada di sini itu tidak bahagia? Ya, saya menjalani dan saya tidak bahagia. Mbak Dora menjalani dan Mbak Dora tidak bahagia. Iya. Berarti selama hampir 4 semester ini Mbak Dora sama sekali tidak merasakan serunya belajar. Iya, enggak merasakan. Bahkan waktu dosen-dosen itu banyak bilang kayak saya juga tetap kok di sini, tapi saya nikmatin
lama-lama ketahuan juga itu kayak kebohongan bagi saya gitu. Kayak kenapa kau selalu berbohong? Berarti sebenarnya dari pemikiran Mbak Dina sendiri ya. Pikirannya benar. Pikiran saya kenapa kok saya ini lama-lama kecantol, tapi kan rasanya kok saya enggak ini yang kecantol. Tapi ada titik di mana saya tuh kayak merasa kan saya kan akhirnya kan pengennya jadi kan arkeolog kan ya, tapi kan nggak bisa karena saya cewek, dari agama saya apa cewek nggak boleh kerja jauh-jauh. Akhirnya tuh berpikir ya udah saya jalani ini aja. Teman saya tuh kayak sering banget kayak berpikir buat gimana caranya biar saya tuh bisa menenangkan diri saya gitu loh. Akhirnya tuh saya pikir siapa tahu kalau misalnya saya jadi arkeolog di sini aja yang kelihatan lebih gampang aja. Saya setelah itu kayak nggak ada jaminan kamu di arkeolog kamu bakal lebih baik gitu kan ya. Akhirnya tapi tuh katanya di sini saya juga stres lagi di sesuatu yang saya inginkan ya. Kayak saya tuh kayak menentang diri saya sendiri gitu, kayak saya mau diri saya sendiri, saya tentang sendiri gitu kayak kamu biar kamu juga nggak bakal bahagia di sini, jangan pusat terus kan yang kelihatannya nggak sesat arkeolog gitu kan. Terus kayak aku nggak bahagia, sebenarnya aku tetap tersesat, aku tetap gila di sini gitu. Aku harus melakukan gitu kan. Terus tuh kayak saya tuh ngomong gini kayak coba kamu cari jalan dari BK ini yang mana bisa kamu tempuh yang bisa bikin kamu bahagia gitu. Saya lihat lagi, oh ya kan saya suka nonton kasus-kasus gitu kan ya, apa saya jadi profiler aja gitu, kayak dari BK jadi psikolog jadi profiler gitu. itu jadi saya kan kembali lagi ke titik awal kayak waktu saya cerita konsep itu ya, kalau saya ngomong cewek kamu nggak boleh kerja gitu, kamu itu nggak mungkin kayak arkeolog kayak pergi-pergi gitu kan ya. Apalagi kuliahnya aja cuma ada di beberapa tempat di Indonesia ini gitu kan ya. Jadi orang tua saya kayak bener-bener kayak ngebolehin saya gitu kan ya, kan saya cewek tapi di Islam kan juga gak bisa gitu kan ya. Terus waktu saya bilang, waktu saya pikir apa saya lagi ke profiler lagi itu, saya tuh juga akhirnya tuh kembali lagi ke titik awal itu lagi dengan jurusan yang berbeda gitu kan. Akhirnya saya juga ragu sendiri gitu kayak kalau misalnya saya cerita ke orang tua saya mau jadi profiler, apa mereka bakal bisa, apalagi ini nanti nggak hanya kamu pergi-pergi aja, itu kan juga berhubungan dengan orang-orang yang jahatnya melakukan tindakan kriminal. Akhirnya apakah orang tua saya bisa membiarkan saya sebagai perempuan ini bekerja di situ? Apakah orang tua saya bisa membiarkan saya ini buat kuliah buat kota yang jauh banget dari orang tua saya? Itu kan orang tua saya itu kayak nggak suka gitu sama diri saya, kayak apa kok saya terlihat sebagai perempuan gitu. Kayak saya tuh sering banget kayak datang ke suka iri enaknya mereka kayak jam malam itu bahkan saya yang rasain kayak mau keluar semalam itu orang tuanya kayak gak peduli, sedangkan saya maghrib di luar aja kayak gimana kamu udah pulang belum, kayak bayangkan aja kayak saya tuh kayak merasa terjebak di dunia saya sendiri gitu loh. Apalagi ya sama ini ya, terus itu kan saya sebenarnya juga takut orang tua saya, soalnya orang tua saya tuh juga nggak berekspektasi yang tinggi gitu. Kayak saya sih untuk saya orang tua itu kayak pingin anaknya pintar, anaknya sukses, karena orang tua saya aja bilang kayak gini, Dora, kenapa saya tapi ya orangnya suka bangun siang gitu kan ya, saya lagi gadangan gitu kan ya, habis itu Dora aja kalau misalnya nggak keluar malam aja saya udah bersyukur banget gitu kan. Lihat saya nggak jadi anak nakal aja, orang tuh sudah seneng gitu loh, kayak nggak menaruh ekspektasi tinggi saya harus jadi pintar, saya harus jadi orang yang kayak berprestasi gitu kan. Yang orang tua saya bilang yang penting Dora nggak nakal gitu loh, Dora aman gitu kan. Saya kayak mau lanjut kemana-mana tuh takutnya saya tuh kayak jadi anak yang durhaka gitu kan. Saya tuh kayak bener-bener saya harus jalan kemana. Kalau dari pikiran Mbak Dina seperti itu ya, karena terkekang dari orang tua, seperti itu. Saya nah ketika Mbak Dora berkuliah ini kan juga keputusan dari orang tua juga, selain dari Mbak Dora sebenarnya kalau bisa dari orang tua enggak, orang tua hanya membatasi gitu loh, kamu pilih kuliahmu sendiri tapi jangan ambil jurusan yang seperti ini karena kayak misalnya itu yang kayak arkeolog yang kayak kamu bakal pergi-pergi yang berbahaya bagi kamu ya gitu, yang orang tua nggak boleh, tapi kayak selama itu aman ya udah pilih sesuatu kamu aja ya. Berarti kalau mau memberikan pilihan aja sesuatu, lalu Mbak
jurusan ini. Nah berarti kan itu sudah termasuk pilihannya Mbak Dora sendiri. Saya nggak pilih, pas saya pilih gara-gara kalau saya itu yang saya bilang tadi, yang saya bilang ngambil aja keguruan, tapi saya kan nggak pengen ngajar, soalnya saya nggak ada bidang di bidang mengajar secara orang keseluruhan. Akhirnya apa yang saya pikirkan cuma saya nggak pernah lihat guru BK saya mengajar, itu saya ambil BK saja. Dan ternyata seperti itu, akhirnya yang buat saya tersesat yang gitu, itu ternyata harus yang kelas juga, kelas bimbingan juga, kelas layanan juga. Akhirnya ketika saya masuk, bukan saya malah merasa tenang, saya malah merasa kayak kok gini gitu. Mbak Dora sudah di semester 4 yang tidak Mbak Dora inginkan dari BK ini adalah mengajar. Banyak sih sebenarnya, kayak ketika harus belajar, ketika harus bersosial, ketika harus bertemu banyak orang, itu benar-benar kayak nggak saya banget gitu loh rasanya. Lalu apakah kalau selama 4 semester ini mata kuliah yang ada di BK itu hanya seputar mengajar, bertemu banyak orang, atau bersosialisasi dengan banyak orang? Apakah hanya seperti ini? Iya, rasanya hanya seperti itu yang ada di pandangan saya. Kalau seperti saya ya Mbak, kita ada namanya belajar tentang pendekatan konseling. Di situ kita berfokus pada proses konseling. Apakah dalam mata kuliah itu Mbak Dora masih belum juga puasa? Ada sesuatu yang membuat Mbak Dora wah kayaknya mulai suka deh Lebih ke biasa saja, bukan suka kayak ya udah kayak gak ada rasanya, kayak ada mati rasa ya enggak sih dirasa Mbak Dora ya kan aku di sini udah gak bahagia karena apa kadang capek kalau misalnya Mbak Dora tapi ya sementara sedikit saja rasa ketidakbahagiaan. Apakah Mbak Dora benar-benar tidak bahagia masih sini dengan bertemu teman-teman dengan suasana puasa? Apakah Mbak Dora juga merasa tidak bahagia? rasanya karena juga ini ya jadi orang yang pasif ya. Jadi saya juga temannya di bulan ini kan bukan temen yang kayak SMA apa gitu kan, saya kan sempat jadi anak yang mondok gitu, kayak benar-benar teman-teman itu 24/7 gitu kan, apa teman gitu. Dan pas di bulan ini ketemu itu di perkuliahan, apalagi kalau misalnya ada waktu yang buntu, saya itu kayak saya merasa puasa ya Pak ya. Saya buat sosial buat teman-teman juga kayak apa sekarang saya masih gitu kayak dari segi mana pun juga rasanya menurut saya nggak nyaman, kayak saya berusaha nyari kritik kenyamanan gitu. Saya sampai sekarang kayak nggak menemukan itu karena waktu kemarin kita tapi itu waktunya Untuk menambah 20 menit persepsi yang saya di sini tidak bahagia itu sama sekali nggak ada. ini saya sudah mencari banget ketika saya usaha atau bisa dibilang ketika saya lanjutkan agar biar saya bahagia itu kayak akhirnya juga saya malah semakin takut gitu. Yang kayak saya bilang saya mau jadi provider, akhirnya mungkin dengan jadi provider yang saya inginkan saya jadi lebih bahagia gitu. Tapi ternyata saya kembali lagi ke titik awal kayak emang aku bakal bahagia kalau misalnya orang tua saya nggak boleh, saya nggak bahagia. Kayak saya tuh bahkan buat saya mau jadi saya Oke, jadi sebenarnya Mbak Dora ada keinginan untuk menjadi provider. Kalau provider kan bisa berangkat dari kalau dari yang psikologis ya untuk di S2-nya ya, dari S1 berangkat dari BK kan masih bisa. Nah, kan sebenarnya kalau dilihat ya, itu kan masuk BK kan sudah didukung oleh orang tua Mbak Dora. Nah, masuk psikolog kan masih sedikit lah ada kemungkinan ya. Lalu yang Mbak Dora takutkan kan ini tentang pantangan dari orang tua untuk masuk. Nah, ketika Mbak Dora memiliki pikiran seperti itu, apakah Mbak Dora juga merasa sebenarnya ini loh masih nyambung sama yang tak jalani sekarang? nyambung itu nyambung yang bikin saya takut itu lebih ke orang tua ngebolehin apa enggak gitu, apalagi kan kayak mudahnya tuh bakal jauh, misalnya pekerjaannya ketemu orang jahat misalnya ya Pak ya, itu kayak merasa nah sekarang sama aja kayak waktu aku bilang aku mau ke arkeolog gitu,
aja orang tuanya nggak bakal ngebolehin, kayak satu sama aja saya bakal kembali setelah lulus saya bakal kembali lagi ke titik awal gitu. Ada hal lain yang ingin gini, kalau misal ada Mbak Dora yang belum pernah dilepas sama sekali ya hitungannya, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, itu langsung kuliah aja. Kebetulan ini sangat berada seperti di kondisi yang membahayakan menurut orang tua. Namun ketika Mbak Dora ingin menjadi profiler, Mbak Dora berangkat dari BK yang sudah disetujui oleh orang tua, kemudian bisa berpindah ke psikolog. Psikolog juga pasti masih bisa. Nah, kalau Mbak Dora sudah menjalani pembelajarannya sepanjang itu, apakah mungkin orang tua Mbak Dora masih membatasi? Orang tua saya cukup ketat, lagi itu juga urusan agama gitu kan ya. Tapi itu kan persepsi Mbak Dora masih belum mengatakan langsung kepada orang tua. Artinya kayak kalau dia dari sebelumnya walaupun nggak usah bertanya juga bakal kayak gitu, daripada nanti saya berharap lagi nanti jadinya juga nggak boleh kan, nanti bakal nyakitin saya sendiri apalagi kalau saya kan sebenarnya pernah mikir kayak gimana kalau saya beneran bisa lulus terus sampai bisa milih buat S2, saya ngambil itu tanpa bilang orang tua saya gimana ya. Terus itu kayak gimana ya, tahu kan kayak ketika kita menentang orang tua hanya gara-gara sebenarnya kita kayak rasa itu kayak jadi anak yang Oke, saya paham Mbak Dora. Jadi Mbak Dora nggak usah ya bertanya kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya sudah dipastikan kalau nggak boleh. Nah, itu kan berbeda konteks ya Mbak. Berbeda konteks, tapi juga berbeda pembahasan dan tujuan juga. Nah, apakah masih mungkin jika Mbak Dora istilahnya izin untuk menjadi profiler, apakah masih mungkin? Tiba-tiba keadaan soalnya saya itu nggak bakal ngebolehin saya berada di posisi yang seperti itu. Oke, kalau sekarang pemikirannya Mbak Dora nggak bakal bagaimana kalau kita coba cari dulu. Kalau Mbak Dora merasa mungkin ada nggak pemikiran Mbak Dora yang Mbak Dora pernah terpikirkan kalau misal aku udah jalan sepanjang ini masa tetap nggak dibolehin? Apakah Mbak Dora pernah ada pemikiran seperti itu? besoknya bakalan aku cerita dia kan cerita gitu ya, dan kalau orang tua saya Juga seberapa jauh saya jalannya, itu kayak seberapa aman jalan itu kayak kalau misalnya kamu udah jalan jauh, ternyata jalan yang kamu mau ya nanti kamu balik aja. dia tuh ulang tahun ternyata Dalam perkuliahan pasti ada praktiknya, ada praktik kan? Nggak mungkin kalau cuma belajar teori-teori aja nggak. Nah, apakah mungkin kalau misal sudah ada praktiknya dan orang tua Mbak Dora mengetahui praktik ketika perkuliahan seperti apa, kan orang tua Mbak Dora sudah memiliki bayangan bagaimana nanti profesinya Mbak Dora. Nah, itu apakah masih mungkin orang tua Mbak Dora untuk melarang? Tapi kan kalau di BK ini yang dibayangin orang tua saya cuma bakal jadi guru biasa kan, nggak mungkin ketemu yang berada di SMA gitu kan, kayak nggak mungkin juga kan, itu bakal langsung dialihkan ke profesi yang lain. Jadi kayak orang tua saya bakal merasa ini aman gitu di sini gitu. Tapi kalau misalnya saya seperti sarannya ibu tadi, saya harus mencoba, mungkin bisa saya coba saya itu bertanya Berarti sudah ada gitu. Tapi sekarang sudah ada belum pemikiran seperti itu? pemikiran cewek ini atau tiba-tiba pakai lah Tapi Mbak Dora keinginan kayak menjadi dia tuh profiler. sebenarnya lebih kayak daripada kayak lanjutin tanpa tahu ngapain doang itu jadi saya lagi rupanya itu kayak Oke, kita gunakan profiler sebagai motivator lah ya, atau yang memotivasi Mbak Dora untuk kedepannya. Seperti kan Mbak Dora juga sudah menyampaikan bahwa Mbak Dora berpikir bahwa mungkin saja orang tua akan setuju dengan apa yang Mbak Dora sampaikan dan profiler tanpa berpikir meskipun masih berpikir sedikit ya ketakutan tapi Mbak Dora sudah
percaya bahwa sekarang saya akan ya oke bahwa orang tua nggak selalu akan melarang saya seperti itu, nggak sudah ditemukan ya Mbak Dora. Itu yang bikin dapat saya simpulkan dari Mbak Dora berada pada dunia karena Mbak Dora merasa salah jurusan dan yang membuat Mbak Dora merasa seperti itu karena tuntutan dari orang tua ya. Ini Mbak Dora merasa salah jurusan dan Mbak Dora tidak memiliki motivasi dan semangat untuk berkuliah, malah berkeinginan untuk menurunkan nilai dan akhirnya berpindah jurusan. Oke, kemudian akhirnya Mbak Dora menyadari bahwa pikiran-pikiran Mbak Dora yang sebenarnya takut dan masa lalu itu masih bisa terbantahkan. Jadi Mbak Dora akan mencoba hal itu terlebih dahulu. Harus saling menghargai. Apakah Mbak Dora menginginkan ada pertemuan mungkin saya mau tanya itu soal untuk melayak perasaan pertama beritahu apa yang terjadi ketika saya sudah mengasih keyakinan pertama. Oke, berarti nanti untuk waktunya berikan tanggalnya juga tahu pokoknya hari ya gitu ya WhatsApp saja ya. Oke, kalau gitu rasanya Mbak Dora sudah mau menyempatkan semangat ya Mbak Dora. iya Kita hilangkan pikiran-pikiran yang sangat mengganggu dan ketakutan-ketakutan. enggak cuma doang Terima kasih Mbak Dora. ya kayak yang